kali ini kita akan bangkit. Terus terang kita di backup kepolisian dengan baik nih untuk nangkap ini. Saya harap Bapak Ibu nggak terlibat ini. Saya ulang-ulang terus. Maksud saya kasihan kalau Bapak Ibu kena kasus pidana pencucian uang. Habis tuh semua harta nanti. Jadi yang dosa-dosa lama kekeruk lagi tuh. Nah, saya udah ingetin berkali-kali, tolong. Saya kan jarang sekali, soal kami ini jarang sekali langsung nangkap, itu udah ingetin. Cuma keterlaluan, dia juga ngulur-ngulur waktu. Dia ngulur waktu, ya udah, saya juga belagak bodoh aja, aku biarin aja kayak lepasin mancing ikan aja kan. Dia lagi mau lari, aku lepasin aja, itu tali masih saya pegang, saya pikir. Nah, saya tarik lagi, ingetin, tapi kalau masih enggak, sudah. Kita tombak misalnya gitu kalau main-main ikan gitu. Jadi tolong ini suasana baru ini udah keterlaluan ini. Itu tolong penghasilan juga diperhatikan, Pak. Gak bisa tuh kita tuh main-main terlalu rendah seperti itu. Ya. Jadi begini Pak, kami dengan teman-teman Pol PP dan Dinas Pariwisata kita sudah rapat koordinasi ya Pak ya. Di bulan Juli ini kami akan memasang beberapa pengumuman pada restoran dan tempat-tempat hiburan yang tidak pernah mau bayar Pak. Dan kami ingubnya sedang berproses dan kami rapatnya dengan Pol PP kalau tidak salah bulan puasa seminggu bulan puasa Pak ya. Jadi nanti kami bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Pol PP sama-sama memasang pengumuman restoran ini belum bayar gitu Pak. Dan ternyata kami punya data cukup banyak yang seperti itu. Dan umumnya ada backing-backingan Pak. Jadi kami selalu berhadapan dengan itu. Dan kami tetap terus melakukan upaya perubahan pada beberapa jenis parkir. Banyak yang lonjakannya sampai 1000% Pak. Iya betul Pak, kami lakukan itu. Jadi setelah masa transisi kurang lebihnya rasionalisasi pejabat, banyak juga pejabat yang masih ngebackingin sekarang ini Pak. Jadi kami masih berhadapan juga nih Pak. Langsung aja Pak, kita pejabat kita. Iya, iya itu Pak. Langsung dikeluarkan saja dari Dinas Pendapatan Pajak. Sudah Pak. Kalau menurut saya Pak ya Bapak nggak perlu banyak pegawai kok Pak. Betul Pak. Kirim kertas, kamu mesti bayar pajak sekian. Betul. Kalau keberatan ngadu ke saya, sudah. Ngapain banyak orang? Jadi begini Pak, ini pegawainya sudah tidak di Dinas Pajak. Dia masih mau mainin kan? Iya, justru masih ngebackingin itu Pak. Beberapa orang kami sudah bekerja sama juga dengan Kepolisian Polres Jakarta Utara untuk menangkap itu. Terus ngulur lah Pak, panjang prosesnya itu masih terus-terusan sampai sekarang nih Pak. Jakarta Barat juga ada yang seperti itu. Begitu ada bukti diberhentikan sebagai PNS saja, langsung Pak. Ada Pak buktinya di kami. Langsung ya, langsung kasih berita acara berhentikan. Jadi maksud saya jangan kasih dia kesempatan ngayun-ngayun gitu, peluang gitu jangan. Langsung berhentikan. Kalau nggak diberhentikan nggak takut dia Pak. Tapi proses pemeriksaan kita tidak terhambat, kita hadapi semua dan progresnya sih relatif baik Pak di hiburan. Ini aja Pak, begitu Bapak ada bukti seperti itu kan lagi dipanggil, BAP ada. Boleh. Langsung Pak Sugradika berhentikan. Paling dia petun kita kan, petun kan butuh 2 tahun. Ya petun aja, berhentiin aja dulu. Ya. Kita berhentiin aja dulu Pak, karena kalau dia masih jadi PNS, dia masih bisa pakai seragam datang. Kalau dia diberhentikan, si pengusahanya takut. Jadi kalau dia nggak diberhentikan, pengusahanya berpikir kita yang takut. Dia bisa jual macam-macam loh Pak loh. Dia bisa bilang atasan saya nggak berani berhentikan saya karena selama ini saya nyetor ke dia. Wah kacau tuh Pak. Jadi selalu begitu Pak. Jadi kebanyakan atasan kalau kita suruh berhentikan orang atau staffkan, dia nggak berani. Biasa tuh ada stop. Itu jadi asumsi di luar itu. Jadi dia nggak takut. Iya Pak. Jadi kita mesti tegas itu Pak. Ya. Jadi jumlah pegawainya berkurangnya sudah 400-an dari 1.200 Pak. Tinggal 800 kami. Tapi terus nanti kami juga seleksi ulang. Dan mohon kiranya mungkin dipahami oleh semua bahwa kita tidak terima mutasian dari luar Pak. Kalau masih terima katanya nggak berkurang juga Pak. Dipotong terus saja Pak.
Ini di Singapura pajaknya kecil orangnya Pak. Iya. Jumlahnya kecil sekali. Betul orang terseleksi. Ya. Lakuin aja terus potong terus Pak. Iya Pak Mas. Ya Pak Kup tadi sudah saya sampaikan, maksud saya begitu. Kalau memang ada pelanggaran dan ada bukti, langsung berhentikan aja. Jangan masuk ranah abu-abu. Di-stafkan itu masuk ranah abu-abu. Berhentikan aja sekalian, Pak. Kalau ada kasus langsung berhenti. Langsung aja, Pak. Kalau kita tuntut nggak apa-apa, tuntut aja kami. Nggak apa-apa, gitu ya. Daripada mereka itu nggak jelas statusnya. Di-stafkan tempat kemana nggak jelas. Ya nggak? Kita masih bayar gaji juga. Dia nggak dibayar gaji, kami dituntut juga. Buat Pak Sekda sama asisten gini aja deh. Sampaikan pada seluruh SKPD. Saya lihat ada beberapa surat ke saya. Sanksi itu masih terlalu ringan. Udah jelas terima uang saja, sanksinya hanya tidak naik pangkat 3 tahun. Enggak, begitu udah main uang, tidak jujur. Karena modal PNS kan kejujuran. Nah sama juga kami kan Pak. Kalau daerah mau berkembang, harus ketemu kepala daerah yang jujur. Itu aja Pak kuncinya Pak. Kalau yang nggak jujur pasti bengkok di bawah semua. Jadi kalau itu PNS tidak jujur, langsung berhentikan saja udah. Sanksinya itu Pak. Bapak langsung rekomendasi ke saya itu sudah langsung berhentikan. Karena itu ada sanksinya Pak. Saya yang buat kok Pak, ASN Pak. Jadi intinya gini, lingkup besarnya Bapak Ibu, kita ingin PNS sekecil mungkin jumlah PNS. Karena kita mau menggaji PNS lebih baik daripada swasta. Itu kira-kira undang-undang ASN sebetulnya. Untuk apa? Nanti kalau ini udah siap, Bapak Ibu udah siap, udah kerja stabil, lumayan ini. Kita akan harap PP yang P3K dari undang-undang ASN itu dikeluarkan Pak. Ini Bapak Ibu jangan kaget tuh Pak, nanti orang dari swasta itu mau melamar jadi PNS langsung bisa eselon 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan situasi seperti itu nanti. Tapi kalau Bapak Ibu kerja baik, ya apa kita ganti, belum tentu merekrut dia juga baik gitu kan. Nah kayak sekarang misalnya, ambil contoh, Bu Tuti udah kerja Bapeda baik gitu. Ada orang mau ngelamar ke Bapeda juga, saya ngapain terima? Wali kota udah kerja dengan baik, bupati dengan baik. Orang ngelamar mau jadi wali kota, ngapain saya mau terima? Itu yang sebetulnya konsep seperti itu. Ya kan? Jadi kalau udah baik, kenapa kita mesti terima orang luar gitu loh? Nah jadi tolong ini kita mengarah ke situ. Saya ingin Bapak Ibu bayangkan undang-undang ASN itu arahnya ke situ. Nah kalau Bapak Ibu masih mau berkarir sebagai PNS, ya Anda harus berpikir undang-undang ASN satu hari akan ke situ. Jadi juga jangan berpikir, nanti kalau gubernur, wakil gubernur berubah juga, ini akan berubah kok. Saya udah bilang, gubernurnya masih sampai Oktober 2019, Pak Jokowi. Ya kalau kami berdua keluar dari sini pun, itu kan Oktober 2017. Gubernur itu masih sampai Oktober 2019. Dan ini serius ini. Nah ini tolong sampaikan ke bawah, ini masih tegas ini. Ya tolong ini penghasilan, pengeluaran mesti jelas. Nah Ibu Tuti gini Ibu Tuti, bisa tanya sama Pak Bles. Ini kan jelas ada hitungan pengalaman kita hemat berapa. Jadi kalau Ibu Tuti mau cari uang ya tinggal potong aja. Komponen kita terlalu mahal, jumlah-jumlah masih terlalu mahal. Tolong dievaluasi. Jadi kalau kita bilang gaji seperti swasta, di atas swasta, harusnya pengeluaran kita minimal ya kayak swasta gitu loh. Ya kan? Ya harus seperti itu berpikirnya. Kalau masih ada yang berpikir mau main, mau apa, aduh udahlah itu udah ketinggalan zaman. Tolong lurah semua itu, tolong kalau masih malak-malakin PKL itu, setor menyetor, nggak ada lagi cerita RT RW kayak gitu. Ya kan? Masih ada tukang sapu di RW digaji 150.000 mati aja sebulan. 18 tahun kerja, saya baru ketemu. Jadi saya model seperti itu kita ambil alih aja udah. Kasihan orang kayak gitu. Ya, ini 2 hal. Yang 3 kita masih fokus ini. Tolong sampaikan. Misalnya kita muara angke. Ini Pak Wali semua. Sama
Asbang, Sekda. Mau rankingnya kita udah punya desain, tau nggak? Kita udah punya desain rusun bertematik nelayan. Itu udah ada kanalnya, Bu Tuti. Ada desainnya, Bu. Ada kanal buat kapal-kapal nelayan. Tanggul mesti dibuat. Kita mau tidak mau mesti robohkan semua bangunan liar di sana. Tanggul dibuat. Lalu penyeberangan ke Pulau Seribu itu harus bagus sekali. Penyeberangan jalanan ke situ udah tanggul harus bagus, harus lebar, mesti di hot mix. Kalau sekarang nggak bisa hot mix, rob pasang terus. Solusi juga bukan tinggiin jalan, Pak. Mau tinggiin jalan rumah. Jadi solusinya bikin tanggul, pompa harus kerjakan itu. Nah misalnya kayak kebakaran gitu, Pak, yang selatan Simpruk. Itu kan daerah udah dibebaskan punya kan dulu, Pak. Sama yang ini Senayan City. Panggil sama mereka supaya bebaskan, supaya nggak ada bottleneck, biar ditembuskan. Jadi yang udah dibebaskan dikerjainnya dulu. Jadi terus satu hal lagi, Bapak Ibu ini kita di tim ya, kan ada WA group. Saya agak marah dan kesal. Masa PHL kebersihan masuk rumah sakit RSUD Cengkareng harus bayar seperti orang umum di ICU. Mana boleh terjadi. Warga DKI pun tidak boleh terjadi seperti itu, apalagi PHL. Alasannya apa? Karena 3%, 2% penganggaran salah. Saya kira PPSU semua penganggaran sudah lengkap, BPJS Kesehatan. Kok kebersihan bisa kejadian seperti itu? Ada PHL yang masuk ICU harus bayar seperti umum, keluarganya stres. Masih ngomong WA group, saya bilang harusnya SKPD. Ini Pak Istawa harus ditegur. Ngomong gitu loh. RSUD Cengkareng punya siapa ya? Punya Pemda DKI apa punya Pemda Vietnam? Jamkesda juga punya kita kan? BPJS baru saya ngomongin. Pokoknya siapapun sakit, nggak ada BPJS pun nggak mampu, otomatis berlaku. Kita bayar, langsung lanjut. Ini tolong Tapem juga segera buatkan MOU. Dia takut nggak lakukan. Jadi saya bingung gitu. Saya ulang-ulang konsep BPJS, Bapak Ibu, saya ulang lagi nih. Sebelum lebaran saya udah ulang nih. Kenapa kita ada undang-undang SJSN? Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004. Karena niatnya bangsa ini tuh pengen manfaatkan gotong royong supaya kalau ada yang sakit ditolong duitnya dari yang sehat. Kenapa kita mesti ada BPJS tenaga kerja juga? Karena supaya kalau yang meninggal duitnya dapat ninggalin warisan buat anak cucu. Yang nggak meninggal udah tua, duit orang meninggal bantu dia, itu uang pensiun. Baru bangsa kita ini bisa ngejar ketinggalan bangsa Eropa. Karena kita punya uang, kerja itu disimpan buat generasi berikutnya. Dulu kita ini kerja, ngerampok generasi berikutnya. Kita sakit, duit anak cucu dipakai. Meninggal, ninggalin hutang. Itu fakta. Asuransi nggak mau nanggung orang di atas umur 70. Bapak saya meninggal, ninggalin hutang. Orang bule meninggal, dapat warisan. Dapat asuransi. Jadi bayangin aja, saya dibandingkan teman saya, orang Singapura, orang bule nih, sama-sama kerja. Saya masih ingat dulu saya kerja ya, dolar waktu itu baru 2000 lebih. Saya masih ingat dulu, saya dapat gaji 10 juta. 5.000 US dollar kira-kira. Wah, sombong dong kita kan. Baru kerja loh kita. Waktu dolar masih 2.000. Teman saya Singapura, dia cuma dapat 2.500. Sing dolar, 2 kali lipat saya. Pas dolar kita lonjak ke 15.000. Gaji saya tetap aja 10 juta. Saya langsung miskin. Saya begitu
begitu ketemu dia lagi manajer nih, ini betul nih, Singapura saya beli mesin Singapura. Wah, dia gajinya dia udah naik 5.000 tau nggak? 5.000 kali 15.000 75 juta. Saya tetap 10 juta, naikin bos 15 juta doang. Jadi kita ini lebih miskin. Belum lagi bicara bapak saya sakit, nggak ada asuransi nanggung. Ya kan? Mau bayar nggak? Mesti bayar kita. Meninggal gimana? Bayar juga. Namanya BPJS ini, kenapa saya pengen SJSN ini betul-betul nolong kita. Bayangin bisa PSU PHL meninggal, dapat 48 kali gaji. 47 kali. Wah, itu kan dia 148 jutaan itu. Ya, dia tentu minimal bininya mungkin bisa buka warung kali di kampung. Bisa pulang kampung, bisa beli sawah mungkin 2 hektar. Kalau di kampung ya, bisa beli sapi kali dia. Karena nggak pernah lihat. Nah, inilah yang kita mau. Jadi tolong Bapak Ibu, saya nggak mau dengar ada PHL kita yang sakit satu keluarga habis. Kesra juga tolong perhatikan. Ini banyak juga, saya temuan kemarin ada kasus juga Lebaran. Ini anak apa ya, ada keterbelakangan mental. Jadi kalau dia nggak minum obat, ini lagi diurus RSKD Duren Sawit ini. Jadi dia nggak makan obat itu, miskin ini. Mesti naik kereta lagi jam 4 pagi sekolah. Ngamuk-ngamuk bisa berantem. Nah, waktu di sekolah, kepala sekolah juga dicek ini. Saya lupa SMP apa dia sekolah. Kepala sekolah juga lucu sekali menurut saya itu gurunya. Tanya sama anak-anak. Anak-anak, siapa yang butuh KJP angkat tangan? Lu nggak ada mata apa tuh kepala sekolah coba? Sama guru-guru. Saking malasnya itu, kalau ini bener, ini betul-betul malas tuh. Ini dia punya saudara sepupu. Satu anak perempuan ini ada masalah SMP, satu saudara sepupu. Bukan sepupu, kembar. Kembarannya satu sehat, dapat KJP. Satu sekolah, coba bayangin. Kalau kembarnya dapat KJP, yang tidak kembar harus dapat KJP nggak kira-kira? Orang nggak mampu kok, nggak dapat. Alasannya kenapa nggak dapat? Rupanya si anak yang terbelakang itu waktu ditanya butuh KJP nggak, dia nggak angkat tangan. Berarti si sekolah guru, anak kembar beda kelas nggak? Pasti sama kelasnya kok, kembar kok, umurnya sama kok. Masa satu kembarannya dapat, ini nggak dapat? Aduh, saya waktu baca ini Pak ya, saya bilang nih, saya betul-betul marah kalau urusan begini saja kita nggak becus gitu loh. Ini keterlaluan. Saya lagi cari dia SMP apa gitu ya. Saya lupa nih. Nanti tolong Kesra dicek aja. Ini lagi diurus RSKD. Namanya Dini sama Dina. Yang nggak sehatnya Dini kalau nggak salah ya. SMP Negeri. Kembar SMP Negeri 65 atau berapa saya lupa. Udah kehapus saya lagi. Saya lupa ini. Coba nanti cek, dia lagi, hari ini saya lagi suruh urus di rumah sakit ini. Ya, untuk urus obatnya pun bisa nggak dapat BPJS. Jadi BPJS beberapa kali dia minta obat di vertikal, itu nggak dapat obat. Dia nggak dapat obat, bisa ngamuk-ngamuk di kereta tuh. Bisa mukul-mukul maknya tuh. Karena dia mesti minum obat, nggak boleh telat obatnya. Nah kayak gitu kalau kita nggak bisa temukan warga kita ini percuma jadi pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kasian, kepala sekolah mesti cari nanti tuh. Saya mau cari tahu nanti kepala sekolah yang seperti itu, guru seperti itu ngaconya minta ampun. Berarti nggak peduli kan? Saya sampai bilang guru tuh mesti kenalin wajah anaknya sampai. Harus kenalin satu-satu. Saya ngajar tuh saya kenalin satu-satu. Saya mesti tahu mukanya berubah kuning atau enggak pun mesti tahu kita semua. Itu baru namanya guru. Kalau bukan guru kita. Ini Lebaran saya dapat, aduh saya kesalnya, marah saya waktu kejadian kayak gitu.
Saya tanya kenapa dibayar itu tadi, suruh angkat tangan. Guru kan tahu kembaran lagi, kau bukan kembaran ya, saya masih. Ini kembaran, namanya Dina sama Dini kalau nggak salah, nama dua anak itu SMP. Satu dapat, satu nggak dapat. Cuma gara-gara satu nggak bisa angkat tangan. Itu masih cari itu loh, jatah masih banyak. Ya, terus apalagi mau kita bereskan selain angke ya, kita fokus aja nih tahun ini. Kita cari. Terus kalau bikin surat apapun, kalau udah ada kasus hukum, tolong SKPD tidak boleh main bikin surat langsung tanpa konsultasi dengan bagian hukum. Ini masih jelas ini. Wali kota hati-hati ya. Anda kalau beli tanah nggak apa-apa masalah ya. Jangan ikut jadi calo tanah Bapak Ibu ya. Ini Barat hati-hati nih Pak Anas nih. Barat ini paling banyak kasus ini. Ini wali kota jangan jadi centeng atau calo tanah nih. Hati-hati ini. Wali kota tuh ngurusin warga, ngurusin wilayah ini. Tolong dicek betul Pak. Panggil BPN diukur semua betul lahan itu yang kasus Cengkaring itu. Harus dicek betul itu. Ya di BPJS itu, SJSN kita harus, nggak ada alasan. Ya, jadi angke juga mesti dibereskan. Kalau dibereskan, nelayan itu tetap kacau balau. Tolong di seluruh pesisir utara, semua bangunan liar, reklamasi liar, kita gugat suruh dia berhenti, gugat. Jadi jangan LSM aja gugat kita. Enak aja dia gugat kita, betul nggak? Sementara masyarakat yang reklamasi laut, buat bangunan liar, nggak pernah kita gugat. Jadi kita harus gugat, laporkan perusahaan lingkungan, reklamasi liar. Lapor ke polisi juga. Baru dia bisa stop. Yang di sungai-sungai juga gitu loh Pak. Kalau ada patok-patok reklamasi Pak, Bapak harus gugat Pak, di selatan atau di timur. Tolong juga itu harus lapor tuh. Itu kan reklamasi sungai itu. Gugat juga. Biar rame. Nah, Kominfo tuh kita ngomong apa tuh selalu mesti disampaikan. Jadi kayak KJP segala macam itu mesti cek, kirim tim investigasi. Berita Jakarta. Lacak. Kan bisa tanya kan kenapa. Jadi ini juga belajar dari kesalahan kita. Kalau ada warga DKI ngalamin kesulitan obat, ngalamin KJP, berarti yang alpa siapa? Kita. Yang salah kita. Jadi kalau ngurusin nyawa orang tuh nggak boleh ada salah sebetulnya Pak. Itu nggak boleh ada kata hilaf di kita sebetulnya. Ini tanggung jawab kita nih. Nah ini yang kita mau lakukan. Nah, ya. Ada juga yang nanya dan ada obat-obat yang tidak bisa belum ada di formulario nasional sehingga BPJS nggak tanggung. Gimana itu Pak? Kalau seperti itu bilang sama dinas kesehatan, kita bisa ngomong dengan BPJS untuk bayar Pak. Biasanya dia akan kasih pengganti. Kecuali orang mau minta lebih tinggi. Nah kalau dia sakitnya lebih tinggi, dia mau minta tergantung dokter. Kalau dokter yang atasnya rekomendasi, biasanya tuh dibayar oleh BPJS. Bapak mesti duduk. Karena kita kalau saya bilang, boleh bayar jam kesda, nanti semua main Pak. Ini kan gini Pak, BPJS itu sebetulnya itu ada program kayak kita ikut tour gitu Pak. Misalnya ada orang cuci darah. Cuci darah ditanggung, tapi ada orang pengen nambah semacam obat supaya nggak sakit. Nah ini udah harus bayar sendiri. Nah, jadi ini tuh life saving sebetulnya BPJS. Kayak kita ikut tour lah, semua makan nasi goreng. Kok nggak teh doang, nggak ada jus? Mau pesen jus, bayar sendiri. Atau mau makan steak, kayaknya kurang nih, bayar sendiri. Nah, tapi kalau ada kasus penyakit seperti itu, Bapak mesti diskusikan dengan dinas kesehatan. Dia panggil BPJS, BPJS juga nggak sempurna, makanya kita mesti duduk ngomong. Ini kan lagi belajar bersama nih Pak. Kita nih bangsa ini udah hebat Pak. Berapa tahun BPJS sudah relatif oke, cuma orang-orang ini belum mau ikut urunan bayar saja. Negara lain belajar lebih lama BPJS itu.
Kita termasuk lumayan cepat BPJS ini. Nah, Bapak mesti ketemu kasus, saya nggak tahu kasus obatnya apa, mesti ngomong, Bapak lempar ke grup. Ya Bapak Ibu kalau ada apa-apa ya ada yang nggak ngerti, jangan malu lempar ke grup. Lempar ke grup, semua orang yang ngerti saling bantu jawab. Kalau saya ada masalah saya lempar ke grup, maksud saya itu Bapak Ibu mana yang tahu, ambil alih. Kayak main bola aja, udah kalau bola dilempar ya semua mesti nyerang dong. Nah, supaya kita cepat. Jabat tunggu rapim seminggu sekali kan lama. Langsung lempar di grup. Lempar di grup, wali kota lihat, langsung Bapak pindahkan ke grup di kota Bapak. Jadi cepat. Saya monitor kok Pak. Bapak, kerja saya itu gitu Pak. Kadang saya malas balas, takut Bapak nyambungnya kan juga banyak. Saya baca kok sampai apa, laporannya seperti apa. Makanya saya bisa tahu wali kota, saya cek ke lapangan juga. Jangan mau dikadalin anak buah juga Pak loh. Itu foto lama dikeluarin tuh Pak, bersih. Saya udah cek itu Pak. Oh nakal juga tuh, saya tahu udah biarin full dulu deh. Ya kan? Pokoknya saya keliling-keliling tuh, saya cek. Nah ini dia nge-full main kayak begitu ada. Nah yang kedua selain Muara Angke beresin, kita pengen fokus tahun ini beresin trotoar. Misalnya kayak Tanah Abang. Jadi kita udah sepakat wali kota harus ngerti nih. Di media jangan ngomongnya terbalik-balik. Kita sepakat kita tidak mau ruas jalan itu terjadi mulut botol, bottleneck. Jadi kalau misalnya ada 6 jalur berubah jadi 3 atau 4, kita akan pilih 3 aja. Lalu sisa 2 jalur itu mau diapain? Itu langsung trotoar dan tanam pohon di tengahnya. Ini tentu akan mengundang PKL, pasti kan? Akan mengundang orang ngetem. Kalau yang lebar, dia mesti bikin cerukan untuk bus, supaya busnya jemput orang tuh nggak usah berhenti. Nah ini Satpol PP, saya harap Pak Jufan ini Satpol PP Bapak betul fungsi persis polisi Pak. Bapak punya hak penyidik macam-macam punya Bapak untuk pelanggaran perda. Harus persis polisi. Kita memang mesti garang Pak. Tapi garang yang manusiawi Pak. Bapak mesti ukur-ukur nih Pak. Kita mesti garang Pak, tapi garang yang baik hati. Jadi PKL yang mana dipindahin, diatur. Beli tanah, diatur semua. Yang ngelunjak nggak bisa. Kayak Monas, Kota Tua udah bagus sekali tuh. Bapak marah-marah. Ngapain marah-marah? Tangkap suruh denda 500.000 Pak. Buang-buang sampah Kota Tua itu Pak loh. Bapak diketawain loh marah-marah di Kota Tua. Ditonton orang. Kita bilang ketular gubernur lagi. Aku lagi yang kena. Ngapain marah-marah Pak? Kalau ada kuasa Pak, tangkap aja 500.000. Kapok Pak dia Pak. Nah kalau PKL jualan, nguasain lapak-lapak kan kita tahu bosnya siapa nih Pak ya. Bapak lapor polisi. Saya udah ngomong sama polisi nih di reskrim. Baru bisa bantuin. Laporin dia korupsi nyewain tanah negara. Jadi bukan pelanggaran perda, jangan. Dia ngejual tanah negara, kapok-kapok panggil-panggil polisi itu. Pak Joman juga bisa jadi penyidik, panggil dulu kan. Pinjamnya kantor polisi, ketik-ketik sehari juga takut orang tek. Ya kan? Ada kan? Bisa tanda tek seharian gitu, ketik-ketik itu. Takut orang Pak. Harus seperti itu. Ya kita beresin aja lah trotoar itu semua. Yang Sudirman Tamrin juga Pak Gamal ya. Saya pengen Tanah Abang jadi dulu. Jadi orang keluar dari Tanah Abang itu betul-betul jalan kaki nyaman sampai bisa kota. Tapi kita siapin bus tingkat. Saya yakin kalau trotoarnya enak ya, keluar dari stasiun Tanah Abang, orang kok cuma di Melati apa, orang pengen loh jalan Pak. Bisa jalan gitu loh. Nah, coba ditata dulu, dirapiin. Ya, dan usahakan semua ngajak sponsor. Ini tadi saya ketemu Pak Triawan Munaf. Ini bagian siapa nih? Pak Triawan Munaf yang Backcraft itu. Dia kan undang-undang mewajibkan bendera pusaka itu taruh keluar semua dari Monas. Jadi Monas itu mau ditata dengan baik, itu ada pemerintahan Inggris atau apa mau bantu. Dia mau cariin CSR. Ini tolong siapa hubungin Pak.
Dewan Munaf cari beliau. Tadi dia ngomong, dia supaya bisa kita kerjakan. Dia tolong kerjasama aja semua. Masa kita punya aset nggak bisa kerjasama sama orang? Ya kan? Ini mesti kayak gitu. Sama kayak saya kan nggak pernah beli mobil mewah kan. Udah coba-coba di internet, udah lihat mobil bagus. Wah, ini rasanya gimana aslinya ya. Di internet rasanya udah seru nih. Kok cuma bikin listnya teman-teman gue yang baru beli mobil baru, siapa aja nih teman-teman gue nih. Ketemu nih. Dia baru beli mobil nih, jalan pakai. Ya, kita tinggal beresin trotoar yang angke sama lelang rumah susun nggak boleh gagal ini, Pak Bres. Harus kerjain ini. Ya, fokus kita Bapak Ibu terus bangun rumah susun. Nah, terus bagaimana gusuran dari swasta? Ada KTP. Itu boleh nggak dikasih rumah susun? Kalau ada, kasih. Kasih. Asal dia betul-betul KTP DKI. Tujuan kita kan menolong. Justru kenapa mesti kasih? Orang-orang ini ada orang yang berterima kasih tinggal di rusun. Jadi banyak orang yang nyewa rumah nih. Dia udah ngerasain nyewa rumah 600.000, mahal tuh nggak? Tinggal di rusun dapat fasilitas. Dia berterima kasih sekali tuh. Nah, orang ini tahu di rusun, komunitasnya tambah banyak, akan berterima kasih sama kita. Kalau yang memang punya lapak 10, rumah susun 10, kasih dia nggak dapat 10, nggak mau dia. Dia minta 1. Itu yang suka ngoceh marah-marah di media. Nggak bisa terima kasih, payah tinggal di sini. Nggak kayak di Kalijodo. Kalijodo mah mau cari duit mah gampang. Cari duit nggak jelas ya gampang dong. Bisa ngomong gitu di TV tuh. Saya lihat kurang ajar dia ngomong kayak gitu. Nggak terima kasih. Anaknya sekolah jemput bus dia nggak cerita. Nah, terus sampaikan juga wali kota pada masyarakat di Kominfo. Masyarakat kita nih masyarakat yang cepat ibah dan kasihan. Makanya manusia gerobak banyak, pengemis banyak. Tolong sampaikan pada masyarakat. Kalau mau ibah, mau kasihan, jangan di jalanan. Fokus saja di rusun. Jadi kalau ada anak nggak bisa sekolah, jangan kamu kasihan kasih duit bikin sekolah-sekolahan. Laporkan kita kasih KJP. Nggak ada rumah kita kasih rusun. Ini perlu sampaikan pada masyarakat ini. Ini kayak kebakaran kan? Wah, pada kirim semua ke saya semua. Artis-artis kan? Waduh, ini mesti sumbang ini. Saya bilang bener, ini justru mau kita bongkar tempat ini gitu loh. Kurang. Nah, ini kayak kasus pasar ikan. Kasih tenda. Nanti lelang kapan nih Pak Bres yang pasar ikan ini? PU tata air ini. Sudah selesai Pak. Nah, itu selesai udah kontrak. Sudah Pak, sudah kontrak. Itu Pak Jupan langsung mesti gusur Pak tenda-tenda yang kerja itu Pak. Kirim pasukan sama utara. Lapor polisi, tangkapin aja Pak. Mereka juga bukan orang-orang yang mau ini. Bukti kan pulang kampung lebih banyak Pak. Saya percaya teorinya. Kalau kawasan kumuh tidak ada di Jakarta, maka urbanisasi yang datang pasti kualitasnya berbeda. Karena dia SDM, dia punya keterampilan kurang. Begitu dia tinggal sama saudaranya, dia nggak ada kerjaan, akan dikembalikan. Kalau asisten rumah tangga, saya nggak pernah masalahkan. Yang masalah itu adalah pekerja pabrik industri kecil menengah itu. Perusahaannya kecil, ya orang itu mesti di pinggiran, nah itu nggak boleh. Ya sama bus tingkat, kita dapat surat kan, dorong bus tingkat itu sebanyak mungkin orang nyumbang. Ya Bapak Ibu kenal siapapun sumbang. Karena saya lihat ya, muka orang-orang yang nggak mampu itu waktu lebaran naik bus tingkat itu senangnya luar biasa. Jadi saya coba bayangin kalau saya nggak mampu, mau keliling Jakarta bawa anak-anak cuma bawa minum, botol minum dari rumah, bawa makanan, bisa naik bus gratis. Begitu udah senangnya luar biasa. Naik ondong-ondong itu ya, odong-odong ya. Itu aja udah, bayar udah. Orang kampung kan, nah ini naik bus tingkat tuh, full AC. Nah ini kan tingkat kebahagiaan dia kan naik. Nah, soal daging juga sama nih. Tolong dicek, ada laporan di berita, daging beku itu waktu
masak itu cuma 0,7 0,8 kilo, nggak 1 kilo. Mesti temukan, berarti importir mana yang nakal nih. Itu di pasar Minggu. Saya baca di Detik. Dia Bapak Ibu juga harus rajin baca berita ya. Ya, harus rajin baca berita itu. Ya liatin berita apa. Ya isunya apa, ada hubungan dengan apa, Bapak Ibu harus langsung bertindak. Ya jadi kalau Satpol PP harus diperkuat, Bapak harus perkuat Pak. Ya, cukup. Bapak. Wali Kota mau lapor, cukup. Ya. Baik, masih Pak Gubernur, Pak Wagub. Demikian Rapim kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali SMP 70 Jakarta Pusat nih tadi, Tanah Abang. Tolong dicek. Pak Bambang, itu yang kasus Timur nggak boleh kejadian lagi, Makassar terendam berbulan-bulan itu kita nggak urus, nggak boleh lagi loh Pak. Jadi Pak Wali Kota kalau lurah nggak tahu wilayahnya kerendam gitu lama, nggak diatasi, itu harus langsung diberhentikan. Nggak bisa itu. Pak Bles, tolong Pak Bles, beresin Pak Bles nih. Laporan-laporan tuh nggak enak itu dengarnya itu. Ini BPWJ kita nanti jadi korban semua. Saya sih lebih baik salah mecat orang udah Pak, semua Pak. Daripada kita ngaco. Ya, makasih ya. Banyak. Thank you. Kesehatan yang bubar ya. Jadi udah nggak